Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, suara saya dapat terdengar jelas ya. Baik, kalau Jelas, begitu Pak. eh, setelah pertemuan kita yang lalu, sebelumnya ingin saya tanyakan apakah sudah didapatkan berkas perkaranya? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Mbak, untuk kelompok satu sendiri, Pak, udah terdebatnya atau di dalam tahap follow up diperiksa dulu, Pak. Gimana? Untuk kelompok satu sendiri udah didapatkan berkas pidananya, Ya, kan belum didalami lebih lanjut. ya. Saya harapkan eh, minggu depan sudah ada pembagian-pembagiannya, pembagian-pembagian tugasnya. Siapa yang dijadikan sebagai eh, hakimnya, kemudian siapa sebagai hakim anggota, kemudian bagian-bagian yang dijadikan sebagai peran lah di dalam penyelesaian perkara di persidangan. Baik, Pak. Ya, sebentar di sini saya lihat di sini ada si Tri Ayu Ningsi belum hadir dia. Bentar. Ini baru WA dia. Silahkan. Kira-kira eh, mengenai apa namanya tugas-tugasnya, ada yang kurang paham mengenai apa tugasnya hakim, kemudian apa tugasnya jaksa, kemudian penasihat hukum begitu, dan bagian-bagian yang terpenting yaitu mengenai tentang agenda-agenda sidang. Seperti sidang pertama itu adalah sidang pembacaan surat dakwaan, kemudian eksepsi begitu. Ya, ya. Mohon maaf ya seandainya sinyal terputus-terputus. Sebelum saya menyatakan perkuliahan selesai, maka kita tetap dalam keadaan berkuliah karena memang kadang sinyalnya hilang-hilang timbul. Ya, saya lanjutkan untuk eh, perannya masing-masing. Saya harapkan kepada kawan-kawan semua bukan hanya sekedar untuk menjalani perannya, tetapi juga mendalami perannya. Dalam artian adalah kalian semua harus paham betul apa yang dijadikan sebagai kewajiban seorang hakim begitu. Kemudian tugas-tugasnya hakim, tugasnya jaksa, penasihat hukum begitu. Dan kemudian agenda-agenda dalam persidangan itu kawan-kawan semua harus memahaminya begitu. Apa agenda sidang dalam agenda sidang pembacaan surat dakwaan, kemudian uh, selanjutnya agenda sidang pembacaan jawaban, kemudian apa namanya, terkadang juga ada hakim memberikan hak yaitu replik, duplik sebelum masuk kepada agenda pemeriksaan persidangan. Kemudian agenda pemeriksaan itu biasanya si terdakwa, mohon maaf, si jaksa penuntut umum duluan diberikan kesempatan untuk menampilkan atau membuktikan dakwaan-dakwaannya berdasarkan alat-alat bukti. Nah, kemudian agenda sidang berikutnya diberikan kepada si terdakwa, dalam hal ini apabila didampingi oleh penasihat hukum, maka akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti atas eksepsi yang dia sampaikan. Begitu. Kemudian barulah masuk kepada agenda pembacaan tuntutan. Berapa tahun si terdakwa tersebut dituntut? Begitu. Berapa tahun atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan, kemudian fakta-fakta persidangan, kemudian jaksa dapat menilai apakah dia dapat memberikan hukuman maksimal kepada si terdakwa atau mungkin di bawah hukuman maksimal begitu. Kemudian atas tuntutan tersebut atau disebut juga dengan requisitoir, maka si terdakwa diberikan kewenangan, hak untuk melakukan pembelaan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh jaksa tadi. Nah, atas dasar tersebut kemudian muaranya kepada
keputusan hakim. Nah, disinilah peran daripada jaksa dan peran daripada penasihat hukum dapat memberikan argumentasi yang didasarkan kepada alat-alat bukti untuk dapat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara, begitu. Ini di sini mau saya, kawan-kawan semua, bukan hanya mendapatkan berkas perkara bulat-bulat dari pengadilan, kemudian kawan-kawan semua langsung membagikan perannya masing-masing, kemudian tanpa mengetahui tugas ataupun fungsi daripada peran tersebut, begitu. Secara sederhana seperti seorang jaksa, begitu kan. Apa pada dasarnya fungsi ataupun tugas jaksa? Gitu, kawan-kawan juga harus dapat memahami, begitu. Seperti ini akan saya bagikan salah satu peran daripada jaksa. Maaf, tunggu sebentar. Nah, pada dasarnya ini merupakan mata kuliah praktek, gitu kan, turunan daripada mata kuliah litigasi hukum pidana, kemudian mata kuliah kemahiran hukum acara pidana, begitu. Nah, ini sebenarnya disinilah, di kemahiran hukum inilah kawan-kawan semua mengaplikasikan ataupun mempraktekkan perkuliahan yang telah lalu di semester 6, kemudian di semester 5, gitu. Sebentar. Ya, bisa kelihatan di di layar handphone ataupun laptop kawan-kawan semua, ya. Nah, di sini salah satu tugas jaksa, yaitu yang pertama itu berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI melakukan, Ya, nangis si Hasbi tuh. Si Hasbi nangis. Ya, seperti melakukan penuntutan, salah satu tugas jaksa, kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, kemudian melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Jadi pada dasarnya itu tugas jaksa. Ya, dengar sini. Nah, itu pada dasarnya tugas jaksa secara umum, begitu. Akan tetapi kalau berkaitan dengan tugas jaksa di pengadilan, yaitu membacakan surat dakwaan yang telah dia susun terlebih dahulu, begitu. Jadi kalian semua, saya harapkan bukan hanya yang memegang peran jaksa yang dapat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk surat dakwaan, karena sebelumnya pun sudah dipelajari. Jadi ketika kelompok satu ini disuguhkan atau sudah mendapatkan bukti ataupun sudah mendapatkan berkas, kalian sudah dapat mempelajari bagaimana bentuk surat dakwaan dalam putusan tersebut, dalam perkara tersebut, begitu. Apakah surat dakwaan dalam bentuk surat dakwaan kumulatif, subsidiar, ataupun campuran, begitu. Jadi kawan-kawan bisa dapat melihatnya ataupun membacanya di surat berkas yang kawan-kawan dapat, begitu.